Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, kisah penampakan. Setelah Yesus bangkit lalu menampakkan diri kepada para muridnya, dan waktu itu para murid masih mengalami ketakutan setelah Yesus disalibkan sebagai orang yang dituduh penjahat. Maka para murid menyembunyikan diri, mereka takut pada orang-orang Yahudi. Dan ketika para murid itu sedang mengurung diri, sedang berada di tempat persembunyian mereka, Yesus datang masuk ke ruangan di mana para murid itu mengunci diri mereka. Dan ketika Yesus masuk ke sana, Yesus tidak menghardik mereka, tidak mempersalahkan ketidakpercayaan mereka atau mempersalahkan ketakutan mereka. Kalau kita ingat, dalam karyanya seringkali para murid menunjukkan ketidakpercayaannya. Misalnya Petrus ketika menjumpai Yesus di tengah danau yang sedang diterpa oleh gelombang, Petrus kemudian ingin menjumpai Yesus dan kemudian tenggelam. Lalu Petrus dihardik oleh Yesus, "Kenapa kamu tidak percaya?" Tetapi dalam pengalaman setelah Yesus bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada para rasul, ia tidak menghardik ketakutan atau ketidakpercayaan mereka, melainkan ia mengatakan satu kata yang sungguh-sungguh waktu itu dibutuhkan oleh para murid. Dia mengatakan, "Damai bagimu." Ini juga undangan bagi kita untuk masuk ke dalam ruang-ruang batin kita yang mungkin entah sadar, entah tidak sadar kita kunci. Ruang-ruang batin kita yang mungkin masih diliputi rasa takut, penyesalan akan pengalaman di masa lalu, karena kegagalan, karena ketidakberesan ini itu, karena keraguan di dalam hati kita. Lalu ada bagian-bagian dari hati kita yang kemudian kita kunci. Kita tidak mau melihat itu lagi. Itu biarkan menjadi bagian gelap dari hidup saya. Tetapi justru biasanya hal-hal yang disembunyikan itu malah bisa mengendalikan kita secara tidak sadar. Biasanya kalau tubuh kita itu terluka, luka itu kemudian akan sembuh, dan biasanya ada luka yang tidak meninggalkan jejak atau tidak ada bekasnya. Tetapi Yesus tidak menyembunyikan luka. Maka ketika Santa Faustina mendapatkan penglihatan, dia menggambarkan Yesus yang hatinya terbuka. Maka seperti yang bisa kita lihat dalam ikon-ikon atau gambar-gambar kerahiman ilahi, Yesus memancarkan cahaya dari hatinya yang terbuka. Dari hatinya yang terluka, yang terbuka itu cahaya dan rahmat memancar ke seluruh dunia. Dalam terang kebangkitan, luka bukan menjadi tanda kegagalan. Luka-luka Yesus bukan menjadi tanda yang harus disembunyikan. Tetapi luka-luka Yesus menjadi tanda belas kasih dan kerahiman Allah. Maka dari situlah terpancar cahaya dan sinar. Sebetulnya kita juga bisa melihat bahwa hati kita sebagai manusia itu juga bisa memancarkan sesuatu. Kalau kita sedang bahagia itu kan bisa dilihat atau bisa dirasakan oleh orang. Demikian juga kalau misalnya kita berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai maksud tidak baik kepada kita, seringkali kita merasakan ada sesuatu yang mungkin aneh. Kita bisa menyebutnya sebagai intuisi, tetapi tidak semua orang punya kepekaan itu. Maka ya ada yang karena tidak peka, ketika berhadapan dengan orang yang bermaksud jahat, ya kemudian tetap bisa menjadi korban gitu. Tetapi hati manusia itu memancarkan sesuatu. Nah, maka kita bisa melihat apa yang dipancarkan oleh hati kita. Apakah hati kita itu memancarkan syukur atau sukacita, iman,
atau pengharapan, atau sebaliknya, hati kita memancarkan kepahitan dan luka, atau dosa dan kegelapan. Pada hari Minggu ini kita diajak untuk membiarkan hati Yesus itu menghapus dosa-dosa dan kegelapan di hati kita, sehingga hati kita kemudian memancarkan terang, memancarkan rahmat, memancarkan iman dan pengharapan. Ini mungkin yang bisa kita tarik dari gambaran pintu-pintu yang terkunci di dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Dalam bacaan Injil, para murid itu mengunci diri. Mungkin itu juga bisa menjadi gambaran kita yang mungkin punya kecenderungan mengunci bagian-bagian pengalaman kita yang tidak ingin kita lihat, mungkin karena pengalaman itu memalukan, karena pengalaman itu kegagalan dan seterusnya. Para murid mengunci diri. Nah, ketika para murid itu ketakutan dan mereka mengunci diri supaya terlindungi dari mungkin bahaya-bahaya yang bisa mengancam mereka, ancaman-ancaman dari orang-orang Yahudi. Jadi yang namanya ketakutan itu bisa membelenggu kita. Ketika kita takut, ketika kita khawatir, ketika kita cemas, lalu yang muncul adalah pikiran-pikiran yang mungkin negatif. Sebagai ilustrasi demikian, ada seorang petani yang pulang ke rumahnya pada malam hari. Ketika dia sampai di halaman rumahnya, dia melihat ada sesuatu yang sedikit terang begitu, karena ada sinar memantul, dan benda itu panjang, berlekuk-lekuk. Dia kemudian membayangkan, wah ini pasti ular. Kemudian dia mengambil cangkul atau linggis dan kemudian menggebuk ular itu sampai mati. Dan ketika dia yakin bahwa ular itu sudah mati, kemudian dia masuk ke rumah. Pagi hari berikutnya, dia ingin membuang bangkai ular itu, maka dia jalan ke halaman rumahnya. Apa yang terjadi? Ternyata yang dia dapati bukan bangkai ular, tetapi selang keran yang terpotong-potong. Ternyata yang dia pikir sebagai ular itu ternyata selang air. Biasanya, ini sebetulnya mau menggambarkan bahwa biasanya pikiran kita itu seringkali memunculkan ketakutan, dan kita kemudian terpengaruh oleh pikiran itu. Padahal belum tentu pikiran kita itu benar. Pikiran kita bisa jadi terpengaruh oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya. Si petani ini melihat selang tidak terlalu jelas, dan kemudian dia kepikiran ini ular. Lalu kemudian muncul ketakutan. Ketika dia takut, kemudian dia mengambil linggis atau cangkul dan kemudian bertindak secara agresif. Dan ternyata yang digebuk bukan ular, melainkan selang. Cara pandang kita seringkali meleset, mungkin karena dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan demikian juga para rasul punya pengalaman-pengalaman yang membuat mereka kemudian takut. Tetapi di sini digambarkan Thomas itu tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, seringkali kita mempunyai pikiran atau mempunyai gambaran, wah Thomas itu karena dia orangnya ragu-ragu, maka ya dia itu tidak percaya, tidak ikut bersama dengan para muridnya. Dia orang yang aneh sendiri. Ketika para muridnya berkumpul, dia malah kelayaban begitu. Tetapi mungkin kita bisa melihat pengalaman ini secara berbeda. Thomas mencoba untuk menghadapi ketakutan itu. Dia tidak ikut-ikutan mengurung diri, tetapi dia mencoba untuk melihat situasi di luar. Thomas mungkin bukannya tidak percaya, tetapi ingin sungguh-sungguh menjangkarkan kepercayaan itu kepada Yesus. Maka ketika para murid yang lain mengatakan bahwa Tuhan itu tadi menampakkan diri kepada kita, lalu Thomas mengatakan, tidak percaya sebelum saya mencucukkan jari saya di bekas-bekas luka Yesus. Ini sebetulnya bisa kita lihat bukan ungkapan ketidakpercayaan Thomas, melainkan bahwa Thomas itu sungguh-sungguh ingin menjangkarkan kepercayaannya kepada Yesus. Maka terarah kepada Yesus bisa menjadi tenaga kasih dan pelayanan kita kalau kita terarah kepada Yesus. Kalau kita tidak terarah
kepada ketakutan-ketakutan kita. Seringkali kita diliputi ketakutan, wah nanti jangan-jangan, nanti gek-gek, orang Jawa mengatakan nanti gek-gek dan seterusnya. Ketakutan-ketakutan kita. Maka di hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, sambil merenungkan bagaimana pergulatan iman para murid, kita mungkin juga bisa bertanya pada diri kita sendiri, manakah bagian-bagian dari pengalaman kita yang kita kunci? Apakah hati kita terkunci oleh ketakutan, oleh kepahitan di masa lalu, oleh penyesalan di masa lalu? Lalu kalau kita berani mengarahkan diri kita kepada terang, rahmat yang memancar dari hati Yesus, lalu bentuk konkret yang bisa kita wujudkan untuk mengalirkan kerahiman Allah kepada sesama, bentuknya seperti apa? Kalau kita diterangi oleh cahaya kebangkitan, maka cahaya kebangkitan ini mestinya juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Lalu bentuk konkret mengalirkan kerahiman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam masyarakat, di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam komunitas, kita bisa menemukan bentuk-bentuknya, mulai dari yang paling sederhana, melayani kebutuhan orang-orang di sekitar kita, sampai pada melayani dalam bentuk yang tidak kelihatan, mendoakan orang lain, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, dan seterusnya. Maka mari kita bersyukur atas karya kerahiman Allah. Mari kita juga menanggapi tawaran kerahiman Allah ini dalam hidup kita sehari-hari.